Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galar Mustamsikin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas saya, yaitu yang bernama Thrifting Van Co. Ya, langsung saja kita ke materi pembahasan. Jadi bisnis model kanvas atau BMC itu adalah metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide dapat memberikan manfaat untuk konsumen. Secara singkatnya, BMC itu adalah gambaran atau perancangan yang kita buat sebelum kita menjalankan sebuah bisnis, agar kedepannya bisnis yang kita jalankan itu lebih mudah atau lancar. Lalu BMC yang saya pakai itu bernama Thrifting Van Co. Apa itu thrifting? Thrifting itu adalah membeli barang bekas yang masih layak pakai dengan harga yang relatif lebih murah dan membantu mengurangi limbah tekstil. Alasan saya kenapa memilih thrifting itu karena tren gaya hidup zaman sekarang itu lebih suka atau condong ke pengeluaran yang lebih hemat, tetapi dengan kualitas atau kuantitas barang tuh masih bagus. Dan thrifting atau jual beli pakaian bekas ini menjadi pilihan utama pada anak milenial sekarang ini. Lalu pada elemen yang pertama pada BMC saya ini ada yang namanya customer segment atau segmentasi konsumen. Jadi customer segment itu adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Jadi dalam memulai sebuah bisnis, kita tuh menentukan sasaran atau pasar yang akan bisnis kita jual tuh kemana saja. Pada BMC saya ini ada dua. Yang pertama itu ada pelajar dan mahasiswa. Lalu yang kedua ada generasi melek internet. Kenapa pelajar dan mahasiswa? Itu karena tadi tren gaya hidup anak-anak sekarang atau di era milenial sekarang ini itu pakaian bekas, sepatu bekas dengan harga yang relatif murah itu peminatnya lebih tinggi atau lebih intens gitu kan. Lalu ada generasi melek internet. Jadi selain pelajar dan mahasiswa, baik itu seperti anak-anak yang masih sekolah, bapak atau ibu-ibu yang masih paham dengan internet, itu juga bisa mengakses atau bisa membeli pakaian bekas di sosial media. Selanjutnya pada elemen yang kedua ada yang namanya value proposition atau proposisi nilai konsumen. Jadi value proposition ini adalah keunggulan produk. Nanti apa saja sih poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan pelaku usaha bagi customer segmennya ini. Jadi keunggulan produknya tuh apa saja sih? Pada BMC saya, value proposition yang pertama tuh harga terjangkau. Lalu yang kedua, kualitas bahan yang masih bagus. Dan yang ketiga, model pakaian dan sepatu itu tren. Jadi yang pertama tadi
harga terjangkau. Jadi karena customer segmen saya itu pelajar, mahasiswa, terus ada anak-anak yang masih di sekolah. Jadi barang yang saya jual itu harganya tuh terjangkau atau pas di kantong mereka gitulah. Lalu ada kualitas bahan yang masih bagus, dan juga model pakaian sepatu yang tren. Meskipun harga terjangkau atau relatif lebih murah, itu kualitas bahan yang saya jual belikan tuh tetap masih bagus. Ya, elemen selanjutnya, elemen yang ketiga itu ada yang namanya channel. Channel sendiri itu adalah bagaimana berbisnis itu bisa menyampaikan produknya itu sampai hingga kepada konsumen. Pada BMC saya, Thrifting Fanco ini, channel yang saya gunakan tuh ada 4. Yang pertama ada sosial media, lalu ada event-event, kedai kopi, serta e-commerce. Yang pertama itu sosial media. Pada generasi sekarang itu setiap orang tuh pastilah paham akan berinternet, akan menjelajah situs-situs kan. Jadi saluran atau penyampaian produk saya itu akan saya jual melalui sosial media, semisal Instagram, lalu ada Twitter dan juga Facebook. Lalu yang kedua itu ada event, kedai kopi, dan e-commerce. Nah, pada kedai kopi ini nantinya saya akan berpartner dengan teman saya yang memiliki kedai kopi. Baik saya dan teman saya itu bisa menyampaikan produk atau bisnis yang dijalaninya tuh sampai kepada konsumen. Karena kedai kopi juga, kopi-kopian itu sedang tren di generasi-generasi milenial. Lalu ada e-commerce. Jadi penjualan bisnis yang saya lakukan itu juga melalui e-commerce, seperti di Shopee, di Lazada, dan juga di Tokopedia. Lalu yang selanjutnya, elemen yang keempat, ada yang namanya customer relationship, hubungan dengan konsumen. Jadi salah satu cara untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, sehingga dibutuhkan kebijakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pada customer relationship BMC saya ini ada diskon dan promo. Ya, jadi diskon dan promo. Jadi misal saja membeli satu set baju plus satu pasang sepatu itu bisa mendapat gratis ongkir atau bisa mendapat potongan harga sebesar 20.000. Lalu pada elemen yang selanjutnya, yang kelima, itu ada namanya revenue streams atau sumber pendapatan. Jadi pada revenue streams BMC saya, pendapatan yang didapatkan itu ada 2, yaitu pendapatan utama, income penjualan, dan juga titip jual. Jadi selain saya menjual produk Thrifting Fanco yang saya pasarkan, itu saya juga titip jual. Semisal ada teman yang ingin titip jual pakaian ataupun sepatu atau barang-barang lainnya, itu semisal titip ke saya,
dan saya jual dan laku, nanti keuntungan dari titip jual itu akan dibagi dua, baik itu 90-10 atau 80-20. Ya, selanjutnya elemen yang keenam ada yang namanya key resource. Jadi key resource itu adalah sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition tadi. Sumber daya itu bisa dari pengelolaan bahan baku, bisa dari penataan sumber daya manusia, lalu proses operasional. Pada key resource BMC saya itu ada sosial media dan juga web product. Elemen ketujuh ada yang namanya key activities. Jadi key activities itu aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan produk, di mana kegiatan utamanya tuh menghasilkan proposition nilai atau keuntungan tadi. Pada key aktivitas saya ini ada dua, yaitu ada promosi toko dan juga marketing online. Jadi karena kegiatan utamanya tadi menghasilkan keuntungan, maka aktivitasnya tuh mempromosikan nama toko saya, yaitu Thrifting Venco. Itu mempromosikannya tuh bisa lewat tadi website channel. Yang pertama tuh bisa lewat sosial media, bisa lewat event, bisa lewat kedai kopi, lalu dan juga marketing online. Selanjutnya elemen yang ke-8 itu ada yang namanya key partnership. Jadi yang pertama itu ada biaya beli dari supplier. Jadi karena BMC saya itu stok barang membeli dari pemasok, dari pedagang yang menjual pakaian bekas atau sepatu, maka itu saya masukkan ke dalam cost structure yang pertama. Lalu yang kedua ada biaya internet. Biaya internet yang saya gunakan ini adalah biaya kuota ataupun juga biaya wifi yang saya gunakan untuk mempromosikan barang atau produk yang saya jual. Dan juga yang terakhir itu ada biaya transport dan pemasaran. Baik, sekian presentasi mengenai bisnis model kanvas saya, yaitu Thrifting Venco. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.